Ustaz, kira-kira Ustaz, apa saja penyakit hati yang ada pada diri manusia menurut Al-Quran dan hadis? Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara tentang penyakit hati, maka kita harus merujuk pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi kita pada acara Bincang Ramadan bersama saya Kirana Luna Maharani sebagai host dan Ustadz pemateri yaitu Ustadz Ardiansyah SPD. Nah teman-teman, tema kita hari ini ialah menjaga hati di bulan Ramadan. Langsung saja kita beralih ke Ustadz yuk. Assalamualaikum Ustadz Ardi. Waalaikumsalam Kak. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Saya ada sedikit pertanyaan nih. Apa tuh? Ustadz, kira-kira Ustadz, apa saja penyakit hati yang ada pada diri manusia menurut Al-Quran dan hadis? Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Sangat menarik ya berbicara tentang hati. Tadi Kakak menyinggung tentang penyakit-penyakit hati. Kalau kita berbicara tentang penyakit hati, maka kita harus merujuk pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik pula lah seluruh jasad kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tetapi jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk pula lah seluruh jasad kita. Nah, apa yang segumpal daging itu? Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, terkait dengan penyakit hati, maka di dalam Islam itu sangat banyak sekali penyakit-penyakit hati. Apa saja itu? Yang pertama adalah hasad. Hasad itu pengertiannya adalah iri atau dengki. Nah, bahasa gaulnya itu S4. Jadi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau ada nanti dilihatnya orang senang, dia pun nggak suka. Malah sebaliknya, kalau ada orang yang kesusahan, dia senang. Nah, ini penyakit-penyakit hati yang harus kita hindari, Kak. Nah, kemudian yang kedua adalah riya dan sum'ah. Nah, ini berteman ini, riya sama sum'ah ini. Karena tujuannya sama. Sama-sama ingin mencari pujian dari orang lain. Ya, kalau riya itu kan memperlihatkan amal ibadah kita. Kemudian kalau sum'ah itu kan ingin memperdengarkan ibadah kita kepada orang lain. Jadi keduanya ini sama-sama ingin mencari pujian dari manusia. Jadi nggak tulus dia beribadah itu karena Allah. Itu juga penyakit hati yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga itu adalah takabbur, sombong. Nah, sombong juga harus kita hindari. Sama seperti ujub. Nah, sombong sama ujub ini nggak beda jauh. Kalau ujub itu lebih kepada membanggakan diri atas ibadah yang dilakukannya. Jadi dia merasa ibadah dia itu lebih baik daripada orang lain. Jadi inilah penyakit-penyakit hati yang harus kita hindari, apalagi ketika kita berada di dalam bulan puasa. Seperti itu, Kak. Wah, nah, saya ada satu lagi nih, Ustaz. Apa tuh, Kak? Kira-kira amalan apa yang dapat kita lakukan agar kita membersihkan diri kita atau membersihkan hati kita dan menjauhi penyakit hati tersebut, Ustaz? Oke, baik. Jadi untuk menjauhi penyakit-penyakit hati tadi, ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus memperbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah. Karena dengan berzikir itu akan membuat hati kita tenang dan kita bisa menjauhi penyakit-penyakit hati tadi. Kemudian kita bisa
Yang kedua itu membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita kan lebih banyak berinteraksi dengan Allah. Jadi ketika kita ingin memperbanyak interaksi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi itu juga salah satu hal yang bisa membuat kita untuk jauh dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang ketiga, kita harus lebih banyak bermuhasabah, refleksi, introspeksi diri kita. Jangan kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini itu sudah baik atau merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi perbanyaklah muhasabah. Barangkali itu Kak, amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri dari penyakit-penyakit hati. Wah, terima kasih ya Ustadz Ardi yang telah membagikan ilmu Ustadz untuk kami. Sama-sama. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari Ustadz Ardi mengenai menjaga hati di bulan Ramadan. Mungkin ini saja acara Bincang Ramadan pada kali ini. Saya Kirana Luna Maharani sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.